ya Tul hari ini? Kayak kemarin ya? Gimana Kak? Ini Adek, coba nggak ininya? Ini udah belum Kak? Ininya, jarum tongnya udah ada. Ciputnya coba ciputnya. Udah Kak. Ininya udah siap semua ya? Udah Kak. PR-nya udah? Udah Kak. Nah, jangan tidur nanti ya. Jadi duduk di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sahabat ICBS dimanapun kalian berada. Welcome back to Check In Ngobrol Santai seputar ICBS with me Nur Hafizah Nakia as the host. Oke, kali ini kita udah bersama kakak-kakak yang terkenal karena garang dan suka ngatur teman-teman. Hah, gimana tuh? Ayo kita kenalan aja langsung sama kakak-kakaknya. Halo guys, perkenalkan nama Ana Siva Rahmania. Biasanya Ana dipanggil Siva. Ana dari Fasel 11-8. Halo guys, perkenalkan nama Ana Aisyah Tulkina Zaralubis. Biasanya dipanggil Atul. Ana dari kelas 11-10. Nah teman-teman, kita udah kenalan kan sama kakak-kakaknya. Terus gimana sih problemnya bisa terkenal kayak gitu? Tanya-tanya yuk. Kak, katanya kakak-kakak berdua ini terkenal karena garang, suka ngatur. Kok bisa sih Kak? Hah? Emang iya ya? Iya loh Kak, kenapa sih bisa terkenal kayak gitu Kak? Oh, karena kami naibah. Oh, jadi kakak-kakak berdua ini adalah naibah teman-teman. Sebelumnya, naibah itu apa sih Kak? Jadi naibah itu kakak senior yang membantu ustazah dalam mengatur, mengayomi, menyayangi adik-adiknya seperti adik kandungnya sendiri. Jadi biasanya tuh membantu ustazahnya dalam mengatur adik-adiknya. Oh, jadi itu naibah Kak. Terus kok bisa sih kakak mau jadi ikut program naibah? Apa sih motivasinya dari kakak-kakak? Nah, pertama awalnya kalau dari Ana sendiri ya, Ana memang kayak niat gitu untuk ikut serta dalam program naibah. Nggak lama itu pembukaan pendaftaran, ikut daftar, seleksi, wawancara dan berbagai macam. Dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dan dari diri Ana sendiri, Ana tuh maunya jadi meningkatkan jiwa kepemimpinan, juga melatih kesabaran, mengatur emosi, dan banyak lagi deh hal yang dapat diambil dari naibah ini. Ya pastinya tuh. Terus kalau Kak Atul gimana? Nah, kalau Ana sendiri, Ana termotivasi dari melihat adik-adiknya yang kurang disiplin, kurang tertib, kurang rapi dalam berpakaian ataupun SOP-nya. Nah, jadi disitulah Ana termotivasi. Pokoknya Ana harus jadi naibah biar mereka nih lebih rapi kalau mau ke sekolah kan. Harus rapi, betul. harus pakaiannya tuh pokoknya rapi deh, mau kemana aja. Jadi termotivasinya dari kayak mereka nggak teratur gitu. Terus kakak mau ngaturnya mereka gitu kan Kak. Oh, pantas aja dibilang suka ngatur, galak dan selebihnya ya kan Kak. Oh, jadi gitu. Terus katanya kan naibah itu kayak yang membantu ustazahnya kan Kak. Terus kalau ustazah yang ngatur adik-adiknya sama naibah yang ngatur adik-adiknya gimana Kak? Ini ya perbedaan antara naibah sama ustazah. Ini poin dari Ana ya, dari naibahnya dulu nih. Kalau perbedaan naibah itu kan kalau ngatur adik-adiknya yang masih kayak dalam candaan gitu, dan yang nggak terlalu berfokus dan kayak kasih hukuman gitu. Soalnya kan jarak kami sama adik-adik itu kan cuma kayak beberapa tahun gitu. Bener banget tuh. Jadi kayak mereka tuh menganggap kami kayak kakak mereka sendiri gitu. Jadi kalau ustazahnya gimana Kak? Nah, kalau ustazah ini kan lebih fokus, maksudnya lebih bisa berwenang dalam memberikan hukuman gitu kan. Apalagi di sini tuh ada yang namanya poin-poin. Jadi ustazah tuh bisa memberikan hukuman dan bisa dilaksanakan. Nah, biasanya kan kalau naibah tuh biasanya cuma memberikan ancaman. Nah, di situ tuh adik-adiknya ya mereka ngerjain, tapi ya kalau misalnya nggak mereka ngerjain ya ustazahnya lagi tuh yang biasanya jadi memberikan spontan gitu dari hukumannya. ustazahnya gitu kan Kak. Beda sama naibahnya kan Kak. Ya benar banget. Terus kalau misalnya kegiatan setiap harinya jadi naibah itu apa aja sih Kak?
Dari awal nih ya, dari boleh, bangun Kak. bangun subuh, sebelum subuh bahkan. sebelum Sebelum subuh bangunin mereka untuk kalian sholat tahajud. Masya Allah. Dan Mereka mereka mandi sebelum subuh. Jadi sebelum gitu subuh Kak, mandi. sebelum subuh. Soalnya kalau mereka mandi setelah subuh, nanti itu membuat mereka Oh keteteran. ya bener banget kan Kak, apalagi masih kelas 7 kan Kak. Ya benar banget. terus, setelah subuh kan kami sholat subuh dulu. Baada sholat subuh itu halaqah. Nah di situ tuh biasanya kami nyuruh mereka piket. Biasanya piketnya tuh harus bersih. Iya, Karena bener biasanya banget. kan ada pengecekan asrama Bener tuh banget kan. tuh, iya ya. Kalau misalnya masih kotor kan, ini asramanya nanti takutnya diomelin lagi sama sazanya kan Kak. Iya betul banget. Jadi di situ biasanya ngerapiin mereka mau pergi ke sekolah. Ada yang jarumnya mencong-mencong. Oh iya. mengecekkan mereka pakai ciput atau enggak, pakai handshoe atau enggak, terus ingatkan mereka untuk makan. Iya bener banget. Kalau misalnya nggak ada yang mau makan gimana Kak? Ya itu kalau kami sendiri, kalau itu harus makan pokoknya. Kalau seberusaha mungkin kami tuh nyuruh mereka untuk makan. Kalau mereka nggak mau makan, itu kami ancam kayak cuma kami sekedar bilang kayak kalau adik nggak mau makan, kami bilang sama ustazah gitu supaya mereka mau makan. Nanti takutnya ya namanya baru kelas 7 yang kayak fisiknya nggak sekuat itu kan, yang masih baru pisah dari orang tua. Iya, bener jadi kalau banget mereka nggak ada asupan makan, jadi takutnya nanti mereka tuh nggak kuat untuk menghadapi apalagi kalau misalnya punya kehidupan sakit kan Kak. sehari-hari, gitu. Iya bener banget, kayak asam lambung apa gimana kan Kak. Dan kami kan di sini sekolahnya kan sampai jam 3 kan. Oh iya, jadi bener harus banget. butuh nutrisi gitu. Ya, tuh dari kakak-kakak berdua nih udah berapa lama sih jadi naibah dan mengikuti program naibah ini? Kalau Ana ya, dulu Ana waktu SMP, Ana juga mondok. Jadi Ana dulu pernah jadi naibah selama setahun. Dan alhamdulillahnya di SMA ini Ana mendapatkan kepercayaan lagi untuk jadi naibah. Jadi udah berpengalaman gitu ya di tahun Kak? ini. Jadi kalau dihitung-hitung ya, kisaran 1,5 tahun. Udah lumayan lama ya Kak? Pasti Alhamdulillah. banyak nggak sih pengalamannya kan Kak? Terus kalau Kak tuh gimana Kak? Nah, kalau Ana baru banget nih jadi naibah, kurang Wis. lebih sekitar 4 bulanan, 5 bulanan lah. Keren. Terus pasti juga banyak nggak sih pengalaman walaupun udah senior, walaupun masih junior, itu kayak pasti udah banyak suka dukanya ya kan Kak? Iya, Kayak betul banget apalagi itu. kayak tingkah laku mereka kayak yang absurd, gebrakan mereka setiap hari kan Kak? Boleh nggak Kak diceritakan sedikit aja Kak? Kayak gebrakan apa gitu setiap harinya? Kalau sukanya ya, kan mereka kan yang namanya baru kayak lepas dari masih anak-anak gitu kan, masih kelas 7, Iya, yang baru yang lepas dari tamat orang SD tua ya kan, gitu Kak? kan. Iya, bener Jadi banget, kalau Kak. kita lagi kayak keadaan sedih gitu kan, jadi mereka tuh kayak menghibur kita, kayak menghibur kayak dengan tingkah laku mereka itulah yang membuat kita tuh ketawa. Iya, seru banget nggak sih, Kak? Seru. Terus gimana lagi? Kalau misalnya dari Ana ya walaupun baru nih kan, tapi pengalaman yang Ana dapetin beneran sebanyak itu. Karena mereka yang gimana ya, mereka tuh punya ciri khasnya, ciri uniknya mereka masing-masing. Oh iya, bener banget tuh kayak lagi kan kayak Gen Alpha kan Kak. Iya. Sekarang tuh kayak Gen Z, Gen Alpha semuanya kan Kak. Pasti kayak banyak banget tingkah laku mereka yang ngakak-ngakak, yang ini kan Kak. benar. Terus walaupun senior sama junior kakak-kakak berdua udah banyak kan pengalamannya. Boleh nggak kasih kesan pesannya Kak untuk teman-teman semuanya? Nah, kalau kesan dari Ana ya, menjadi naibah itu adalah pengalaman yang luar biasa banget. Jadi naibah tuh pokoknya seru banget deh. Seru banget ya, Seru Kak? banget. Karena itu kan beda generasi ya sama kita. bener banget. Jadi kita bertukar cerita atau kita bertukar suka duka gitu istilahnya. Kita tuh beda generasi kita gitu. Bener Nah, jadi pokoknya jadi naibah itu pengalaman yang menurut Ana spektakuler banget sih. Oke. Terus kalau pesan dari Kak Sibar gimana Kak? Kalau pesannya ya, untuk yang mau mengikuti program naibah, jangan takut. Pengalaman ini tidak akan datang kedua kalinya. Jadi dengar jangan tuh. takut untuk mengikuti, mencoba. Karena naibah itu seru. Nah, berarti naibah itu seseru itu ya kan Kak? Iya, bener, apalagi seru. adik-adiknya yang menggemaskan dan kita pun jadi senang Bener, banget bener kalau banget. ketemu sama mereka. Nah, jadi guys,
Kalau kalian masih takut untuk masuk pondok atau takut dibully, takut diancam-ancam, takut gak punya teman, it's impossible kalau di ICBS. Jadi jangan lupa join ICBS ya guys. Dan buat bunda-bunda di rumah yang masih kayak ragu untuk masukkan anaknya, khawatir nanti anaknya gak punya teman, khawatir anaknya gini, tenang, udah ada kakak-kakak naibah kita di sini yang baik hati, yang bisa mengayomi dan bisa mengatur anak-anak bunda-bunda sekalian menjadi anak yang disiplin, anak yang berani. Dan ICBS akan memfasilitasikan prestasi-prestasi anak-anak bunda sekalian. Bener banget, jangan takut ya bunda-bunda, tenang, anaknya nggak akan dibully kok bunda. Di sini ada kakak-kakak naibah yang baik. Jadi buat kalian yang mau join ICBS, linknya ada di deskripsi ya, jangan lupa. See you in check-in episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.